Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah kita bertemu kembali di segmen ini untuk melanjutkan kajian kita tentang data yang sogiyah kita terima oleh akal kita agar menjadi mobilisator akal, agar menjadi impuls bagi akal kita. Terakhir kita sudah membahas tentang etika ataupun syariah Islamiyah, bahwa etika atau syariah Islamiyah itu adalah hal yang sangat logik, tidak ada hal yang bersifat mistik di sana. Selanjutnya di surat Ali Imran ayat 65, ya, Allah mengatakan, boleh dibuka sahabat surah Ali Imran ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan setelah Ibrahim. Afala taqilun? Kenapa kalian tidak menggunakan akal kalian? Ini memang silsilah atau sejarah tentang kerasulan, memang ya banyak sekali ya membantah ya, dengan menggunakan referensi yang justru referensi itu turun setelah Nabi Ibrahim gitu. Jadi ya nggak mungkin kita menggunakan sumber data. Jelas ini Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Ibrahim gitu. Jadi ketika kita ingin mengetahui tentang sejarah atau silsilah kerasulan atau silsilah kerisalahan, sumbernya dari mana? Itu. Maka yang paling logik adalah dengan menggunakan data yang akurat, begitu. Ini banyak lagi di surat As-Saff ayat 138, ya. Ini masih menceritakan tentang bagaimana sejarah kerasulan itu. Ini dari 114 nih, sampai 148. Ini boleh dibaca nanti. Di surat As-Saff 114 sampai 148. Di setiap hampir selalu menggunakan afala taqilun. Afala taqilun. Itu artinya memang banyak sekali manusia yang memahami sejarah kerasulan atau sejarah risalah Allah ini secara mistis. Wah, memang mistis gitu ya. Seperti misalnya Adam lahir tanpa ayah dan tanpa ibu, ya. Nabi Isa juga lahir tanpa ayah, gitu kan. Dengan dalih, wah, Allah kalau sudah berbuat ya bisa, kun fayakun, itulah kekuasaan Allah. Sementara tadi sudah kita bahas di kajian kemarin bahwasanya proses atau kontinuitas proses kejadian kemaluan itu
terjadi tidak akan pernah menabrak nalar. Ya, setiap proses kejadian pembangunan itu tidak akan pernah menabrak nilai-nilai ilmiah yang sudah Allah tetapkan secara universal law. Nah, kenyataannya banyak sekali data-data yang kita terima secara mistis, tidak logis, bahkan dogmatis. Yang lebih parahnya lagi, ya akhirnya jangan ditanya. Sebuah pembahasan yang tidak pernah selesai. Padahal itu semua harusnya kita terima secara logis. Maka lewat ajaran Allah via kitabullah, kita mendudukkan kembali bahwa sejarah risalah tidak satu pun yang berkonotasi mistis. Tidak satu pun yang berkonotasi mistis. Saya tegaskan kembali. Nah, semua kisah maupun kasusnya adalah logis. Cuma memang Al-Quran menceritakannya syarat dengan ilustratif. Dan memang hanya manusia yang mempotensialisasi akalnya lah dengan ilmu Allah, ya, yang mampu memahami ilustrasi Allah. Itu. Hingga mampu menangkap alur logis dari setiap peristiwa, kisah maupun kasus dalam sejarah risalah Allah untuk mensinergikan langkah dengan rasul-rasul sebelumnya dalam mengemban risalah Allah. Begitu sahabat-sahabat. Jadi semua kisah dan kasus yang terjadi pada semua para rasul itu adalah merupakan sebuah metafor, ya, menjadi uswah hasanah bagi umat setelahnya sampai ke kita dalam menjalankan atau dalam mengemban ajaran Allah, menyampaikan ajaran Allah di muka bumi ini. Nggak mungkin Allah menyuruh kita meniru Rasul yang di luar nalar kita. Nggak mungkin Allah menyuruh kita mencontoh Rasul yang itu tidak mungkin untuk kita ikuti, tidak mungkin. Makanya semua sejarah Rasul itu adalah sejarah yang logis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.